Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di video ini saya akan mulai playlist OpenCV for Python ya. Jadi Python tapi bisa menggunakan OpenCV. Sebenarnya itu adalah library C++, tapi nanti kita bisa pakai juga di Python. Untuk apa? Untuk mainin gambar atau pencitraan digital, citra digital kita mainkan. Oke, langsung. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Teknologi. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja. Saya tidak akan bahas detail bagaimana kita akan menggunakan OpenCV atau menginstalnya, karena itu sudah banyak tutorialnya di YouTube ya. Jadi kalian cari aja bagaimana cara installnya. Tapi kalau saya boleh kasih saran, kalau kamu ikutin channel ini, banyak di channel ini, lebih baik kamu pakai namanya Anaconda yang bisa dilihat di anaconda.org ya. Anaconda.org itu adalah installan Python tapi sudah lengkap. Jadi kamu lebih gampang nanti installnya. Karena apa? Karena library yang gede-gede dan yang memang sebenarnya canggih-canggih itu banyak bentroknya sebenarnya. Banyak yang nggak kompatibel antara satu versi dengan versi yang lain. Kamu mesti cocokin. Nah, Anaconda sendiri sudah mengatur itu dan sudah memecahkan masalah-masalah itu. Jadi kalau kamu tidak terbiasa install sistem yang memang sudah solid ya, lebih baik kamu pakai Anaconda aja kalau masih beginner. Karena installnya jadi jauh lebih gampang dan kamu tidak pusing di instalasi ya. Anaconda.org. Nah, kalau kamu sudah install dan kamu sudah install OpenCV-nya, kamu bisa langsung menggunakan OpenCV, tentunya pakai namanya import CV2. Nah, ini adalah basicnya ya. Jadi basic daripada mengimport untuk menggunakan OpenCV di Python itu adalah dengan import CV2 ini. Kalau kita jalanin, nanti dia akan balik ya. Kita bisa pilih mau pakai buat apa ini ya. Intinya yang paling gampang adalah kita coba membuka file gambar. Jadi memang di Python ada PIL, namanya PIL, Python Image Library. Jadi untuk merubah citra digital jadi gambar image JPG atau PNG, itu ada library memang menggambar PIL itu buat ngedit. Tapi ada pakai OpenCV juga bisa sebenarnya. Nah, tapi OpenCV ini memang sebenarnya untuk computer vision, makanya CV ya, computer vision untuk penglihatan. Jadi kayak mata. Jadi yang diambil tuh direkam apa aja. Nah, kita bisa mainin misalnya gambar yang sudah direkam. Ini saya ada gambar yang sudah di save. Saya buka aja ya. Jadi pakai kita pakai image sama dengan CV2. Jadi untuk membuka gambar itu tinggal pakai image imprint ya. Nah, ini komennya. Kita buka. Nah, nanti di sini ada file name. Nah, kita masukin aja apa file name-nya ya. Kita buka ini misalnya lena.jpg atau PNG, saya lupa, PNG kali. Lalu bagaimana menampilkannya? Ini berarti kalau kita sudah buka, kita buka pakai komen ini, dia akan masuk ke variabel img ya. Ini dia akan masuk ke variabel img. Lalu bagaimana cara membukanya? Cara membukanya adalah kita membuka dengan CV2 imshow dan kita buka pakai tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Ini artinya kita inisialisasi imshow dan kita akan buat satu lagi untuk nunggunya, wait key. Kita akan masukin di dalamnya ini delaynya berapa. Nah, ini ada ya. Kalau kamu ini, saya pakai editornya adalah Visual Studio ya. Jadi kalau kamu pakai IDE yang memang kompatibel dengan Python, dia akan bisa nunjukin parameter apa yang harus diisi. Jadi di sini ada delay. Saya akan masukin, kalau mau terus-terusan tinggal pakai 0 atau mau pakai 1002. Ini dalam microsecond ya, millisecond, berarti dalam millisecond per 1000 detik.
misalnya 2000 ya berarti dia akan buka 2 detik. Oke, kita akan coba jalanin. Invalid sintaks yang tidak kelihatan. Oh alah, pasti restart. Tunggu, ini ada kesalahan dalam jalanin. Kita harus jalanin pakai ini, run. Oke, nanti dia akan membuka gambar ada nggak gambarnya Lena PNG. Kemana dia nongolnya ya? Hehehe, kok tidak nongol di screen saya? Tidak ada. Tunggu, kita jalankan dulu lagi. Coba CV wait key 2. Kita pakai 0 dulu coba. IMShow harus menunjukkan, oh ya maaf saya salah. Jadi IMShow ini ada parameternya juga, bukan cuma dipanggil. Berarti ini ada namanya parameter judul ya. Ini kesalahan saya. Jadi judulnya misalnya Lena, saya tulis ini, baru kita masukin parameternya image-nya. Kanvasnya apa, maksudnya ininya yang tadi parameter apa yang mau ditampilin. Nah kalau kita keluar IMShow kurang parameter sudah. Oke, dia keluar ya. Ini untuk menampilkan gambar. Memang ini OpenCV ini sebenarnya bukan buat gambar aja, tapi bisa juga buat webcam. Nah, coba kita buka pakai komen yang khusus untuk webcam. Nah ini akan kita hapus, coba ya, kita hilangin aja. Untuk webcam kita pakainya adalah misalnya biasanya capture ya, capture kita bikin aja CV2. Ininya adalah video capture. Oke, nah ini kita akan masukin dalam kurung. Nah kamu punya berapa webcam? Kebetulan saya punya ada 2 webcam di sini, maka saya akan pakai yang nomor 2 ya, nggak salah sih nomor 2 ini ya. Saya akan pakai yang lain karena yang satu saya lagi pakai buat ngerekam ini. Nah kita bisa pakai untuk supaya dia tetap ini sama juga pakai IMShow, tapi mungkin ini akan berbeda karena dia akan menampilkan gambar itu kayak cepat ya, jadi berurutan. Jadi kita harus pakai loop, ada loopingnya. Nah ini mungkin dihafalkan saja ataupun juga diingat. Ini memang while true. Kita akan jadi yang tadinya cap ini, cap kita baca kan, kita baca isinya cap ini apa, tapi kita looping dan kita keluarin jadi dua variabel, yaitu source-nya dan ini kayak apa namanya, kayak statusnya, status code gitu, dan akan kita keluarin jadi image-nya. Jadi ini adalah satu apa nih namanya, parameter yang bisa assign langsung ke 2 variabel. Jadi ini langsung Caprit ini akan terpecah menjadi SC. Jadi ini kalau saya katakan ini adalah status code-nya. Jadi kalau 0 itu oke. Saya lupa 0 itu oke apa kebalik ya. Caprit kita harus baca lagi dulu. Read. No suggestion. Kalau nggak salah 0 itu berhasil, nggak ada error. Kalau ada 1 berarti ada error. Nah, jadi kalau misalnya sudah ini, kita akan tunjukkan, balik lagi ke yang tadi IMShow. Kita akan buka nih video dan kita akan tampilkan image-nya ya. Jadi agak berbeda dengan sebelumnya. Nah kalau misalnya ini perbedaannya adalah kita akan CV2, kita harus pakai tombol khusus if shift 2 karena nanti bisa crash ya kalau nggak pakai ini. Kita bikin wait key-nya harus seperti ini. Ini dihafalin aja, atau juga kalau kamu lihat di tutorial, dibuka di websitenya OpenCV, kamu bisa dapetin ini contohnya langsung ya. Wait key ini untuk, kalau ini saya akan nyontek dulu supaya kalau ini istilahnya kalau pencet huruf Q nanti dia akan menutup jendelanya sama dengan Alt huruf Q titik 2, dan kalau ini terjadi akan break seperti ini ya.
Nah, kita akan coba jalanin. Ya, aku masih keluar, masih ini. Ini bukan image dong. Ini caprit. Udah bener, caprit image cap. Image cap ini adalah video capture 2. Coba kita pakai video capture 1. Ya. Ini video capture 1 saya. Coba video capture 2, ada 2 webcam saya, yang satu lagi. Oh ya, sama ya. Yang 0 error, tidak bisa dibuka. Kita buka yang 3 coba. Kadang-kadang dia pindah-pindah kalau lagi restart komputernya. Berarti yang 2 ya. Ya, ini webcam saya. Oh, kena error. Video capture pertama yang 1 ya. Ini bisa aja kalau saya set pakai cap set ya. Untuk ngeset itu ada width dan ini bisa kita set langsung. Jadi misalnya cap kita di sini, kita pakai aja langsung IMG sama dengan CV2 resize ya. Ukurannya, size-nya berapa, di size-nya, source-nya itu adalah image, dan kita akan kita keluarkan jadi 320 ke 200 gini ya. Misalnya kita akan resize. Jadi ini untuk nge-resize, nah akan keluar gambar saya ya yang sama nih. Nah, kita tinggal terserah mau resize berapa. Jadi pakai CV2 resize. Ataupun juga ada juga set, kalau nggak salah bisa juga dari sini. Misalnya capnya mau langsung di set cap sama cap set 3 itu 320. Jadi parameter 3 itu adalah width, cap set 4 adalah 200. Coba kita play lagi, kita jalanin. Oh, nggak berhasil di sini. Berarti mendingan pakai resize saja ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ini untuk materi, untuk capture ya, video capture. Anda bisa langsung nanti melakukan semua manipulasi di sini. Oke, sekarang saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya manipulasi gambar. Tadi, kita bikin contoh manipulasi gambar. Berarti image sama dengan CV2 imread ya. Kita buka lagi lena.png, kita CV2 imshow lena, kita koma img, kita CV2 weight key 0. Ini pakai terusannya, nanti kita bisa pakai huruf Q atau huruf ini spasi untuk nutup. Ya, udah, ini Lena sudah ada. Kita akan buka sekarang manipulasi gambar. Manipulasi gambar itu bisa kita ambil pakai CV2. Misalnya kita masukin variabel ya. Nanti akan kita masukin ke variabel misalnya black, BW, black and white. Oke. Kita akan rubah CV2 image itu kita akan color. Tunggu, saya juga lupa itunya apa ya, komennya. Untuk mengganti color itu convert color, ini CVT color. Source-nya adalah image. Nah, kita akan ambil kodenya, karena kodenya adalah sesuatu yang sudah ada di ini. Kita harus pakai CV2 dan dia adalah BGR BRG to BGR to gray, BGR to gray, BGR to gray. Mana gray? To gray ini ya. Coba kita lihat. Ini nanti kita akan tampilkan adalah BW. Oke, kita gedein. Oke, ini jadi black and white ya. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah merubah ini convert color. Jadi kita ambil panggil function yang ada di dalam CV2
convert color. Jadi yang kita convert adalah image, ini image, dan dikonvert dengan cara BGR. Apa BGR? Jadi kita kan suka dengar ya, kalau layar ini monitor RGB itu adalah channel. Ada selalu 3 channel. Jadi RGB, red, green, blue, RGB. Tapi di OpenCV karena standarnya berbeda, dia pakai standar yang lain lah, kita bisa bilang. Dia pakainya urutannya adalah B, blue, green, dan red. Jadi kita harus selalu ingat kalau mau merubah manipulasi dengan library apa juga, pokoknya yang ditangkap oleh OpenCV adalah BGR. Nah kalau misalnya kita pakai library lain mau ngeditnya, kita biasanya rubah dulu jadi RGB dulu baru pakai library itu. Kalau enggak nanti akan ngaco. Ya, jadi ini salah satu untuk melihat black and white. Baik, kita akan coba lihat yang kedua. Ini kita nggak usah kecilin, kita pakai converse, dikecilin aja ya. CV2, oke. Lalu yang ketiga kita akan coba pakai filter. Sekarang kita akan coba pakai filter. Nah, pakai filter ini ada macam-macam ya di ini. Misalnya kita pakai filter yang paling gampang itu adalah kita coba pakai blur ya. Jadi misalnya blur sama dengan CV2. Yang kita akan blurin itu adalah ini pakai Gaussian blur. Nah, ini Gaussian blur namanya. Gaussian blur ini parameternya apa aja? Source ya. Source-nya misalnya apa yang mau kita blurin? BW. Terus size-nya, case size ini itu ada tulisannya. Case size adalah kernel size. Jadi harus bisa beda atau bisa sama, tapi dia nanti masuknya jadi tuple ya. Jadi kayak gini, kita masukin dalam tanda kurung lagi. Tanda kurung misalnya 7,7. Nah, ini adalah Gaussian blur. Nah, coba kita tampilkan CV2 im show blur, blur. Kita coba tampilkan ya. Oke, ini Lena, dan yang mana blurnya? Kenapa tidak nongol blurnya? Tunggu. CV2 Gaussian blur sama dengan blur. CV wait key. Oke, tunggu. Kita akan tutup dulu. Ini belum ditutup kayaknya, masih yang lama. Kita jalanin lagi. It's Gaussian blur missing Sigmax. Oh iya, Sigmax-nya mau berapa ininya ya? Kita isi aja 500. Ini kayak kekuatan itunya, kekuatan blurnya. Ya, ini di sini kita kelihatan. Tadi kernel size-nya. Kita tutup dulu. Misalnya kernel size-nya kecil tapi panjang misalnya ya. 27 blur. Oke. Ya, kelihatannya ini ya. Jadi panjang dia atas ke bawah, blurnya kayak motion blur. Dan dia akan nampilin kayak gini. Oke, terus kita misalnya lagi mau pakai apa ya? Canny, ada Canny ini sederhana juga. Ini filter. Jadi kamu ada banyak sekali ya, puluhan mungkin yang bisa diakses. Ini kayak Photoshop tuh bisa diatur-atur kamu kalau tahu cara menggunakan Photoshop. Jadi pakai aja misalnya Canny itu adalah pakai CV2 Canny. Nah, itu bisa kita masukin parameternya, mungkin yang BW kita masukin tadi, ambil yang dari BW lagi, kita masukin mungkin 120 200 gitu ya. Ini ada nilai thresholdnya sama mau ambil dari berapa sampai berapa. Terus kita tampilin di bawah CV2 im show Canny. Oke, bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat. Kita akan tampilin semuanya, lalu kita jalanin. Oke, ini Canny. Jadi ini threshold yang
tidak masuk di threshold digelapin, yang masuk di threshold akan diambil ininya, garisnya. Ya, ini salah satu ini juga teknik nanti akan banyak kita pakai. Lalu apalagi mungkin ini bisa langsung dipakai ya. Jadi teman-teman, ini buat saya kasih tahu, nanti bakalan banyak aplikasi yang menggunakan OpenCV ini untuk kita proses dengan machine learning ataupun deep learning ya, teknik-teknik ngambil dari video langsung kita proses. Nah, ini saya akan mengajari bagaimana mengakses library dasar dari OpenCV supaya kita nanti bisa, sebelum kita manipulasi atau kita masukin ke sebuah AI system. Jadi kita perlu tahu basic-basicnya cara ngambil gambarnya, ataupun juga nanti menggunakan adalah library yang memang sudah didesain di OpenCV juga, yang jadi prosesnya itu sudah jauh lebih cepat karena memang sudah tercorporate, sudah termasuk di dalam library OpenCV. Prosesnya jauh lebih cepat. Untuk deteksi macam-macam ya, deteksi garis, deteksi kayak muka gitu tuh udah langsung lebih cepat, langsung dari OpenCV udah langsung bisa terdeteksi. Nah, kita akan leverage menggunakan itu sebagai titik tolak untuk nanti ngambil gambar, memotong gambar muka seseorang, mungkin nanti buat jadi sistem yang buat deteksi muka, dan atau mungkin jadi kayak sistem absen ataupun sistem ngecek orang pakai masker. Nah, itu bisa kita gunakan pakai ini ya. Ini satu teknik di OpenCV yang kalian mesti pelajari. Nanti kita akan lanjut ke video yang kedua. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.